Semuanya berjalan dengan lancar. Rencana baruku ini pasti akan berhasil. Prita akan datang bersama Prithvi. Kau membuat kesalahan besar, Prithvi. Kau menantangku. Kau menantang Karan Lutra. Saat kau datang ke pesta ulang tahun besok, kau akan mengerti aku bisa berbuat apa demi memenangkan tantangan darimu, Prithvi. Tekadku sudah bulat untuk membongkarmu di depan semua orang. Apapun yang terjadi, kau tunjukkan undangan pertunangan. Dan kau juga berani mengejekku. Besok akan kubalas. Kita lihat, apakah kau jadi bertunangan atau tidak. Lihat saja. Kara? Ini ponselmu. Kau meninggalkannya di sana. Kenapa? Kau tidak ucapkan terima kasih padaku? Terima kasih? Hah? Kenapa kau selalu mencari alasan untuk bicara denganku? Kau mulai berbohong. Kira-kira apa yang akan dipikirkan oleh ibumu kalau dia tahu? Maksudku, kenapa kau mencari alasan untuk bicara denganku? Ini ponselmu. Bukan ponselku. Oh, diamlah. Aku tidak tertarik denganmu. Apa kau mengerti? Oh iya, bagaimana kau bisa mengerti? Kau kan tidak cukup pintar dengan apa yang aku katakan. Ponsel siapa ini? Hah? Kakak, astaga, itu ponselku. Berikan padaku. Huh? Aku baru saja mencuci muka, tiba-tiba handphoneku tidak ada. Ternyata ada pada kakak. Sejak kapan kau memakai ponsel itu? Kau? Dengar, sejak hari ini aku membeli ponsel baru dan aku membayarnya dengan cicilan. Luar biasa. Aku bangga padamu. Dan kau bisa mengajari kakakmu ini. Baiklah, selamat malam. Sampai jumpa. Hati-hati ya. Kau baik sekali dengan semua orang. Kau dengan manis bilang kepadanya, kau bangga padanya. Kau selalu baik ke orang lain. Tapi kenapa kau selalu bersikap jahat kepadaku? Kau selalu bilang, aku payah, aku konyol. Kau selalu memberiku panggilan seperti si payah, dokter dungu, dokter konyol, dan lain sebagainya. Kenapa selalu kasar kepadaku? Kau mau aku lakukan apa? Apa aku harus baik padamu? Apa aku harus bicara lembut padamu? Apa harus kutulis namamu di hatiku? Prita. 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 Kau sudah mengambil hatiku. Tidak. Aku tidak bermaksud seperti itu. Lalu kenapa kau membuang waktuku? Minggir, aku mau masuk. Setidaknya dengarkan aku dulu. Sebaiknya kau pikirkan dulu apa yang kau mau. Lalu bisa beritahu aku. Aku beritahu kau sesuatu. Kau terus kasar kepadaku. Kau marah padaku. Kau selalu membentakku. Kau juga mengejek. Dan juga meledekku. Aku tidak suka saat kau melakukan hal itu padaku. Seperti itulah aku. Sifatku bisa berubah-ubah. Aku tidak peduli kalau dianggap jahat. Tolong, terima kasih. Ibu, selamat ulang tahun. Terima kasih banyak. Selamat ulang tahun, Karina. Oh, terima kasih, Mahes. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Kak Karina, selamat ulang tahun untukmu ya. Terima kasih banyak, Raki. Kau terlihat sangat cantik. Kau juga. Selamat ulang tahun, Karina. Terima kasih. Selamat ulang tahun, Bibi Karina. Halo,
Halo. Boleh minta perhatian sebentar? Tolong semuanya tenang. Terima kasih. Pertama-tama, aku ingin ucapkan terima kasih atas kedatangan kalian ke pesta ulang tahun bibiku. Bibi Karina, kau sangat menawan. Aku tahu kalian semua tidak sabar berfoto denganku, tapi bintang untuk hari ini adalah Bibi Karina. Jadi kusiapkan ruang khusus untuk selfie, terutama untuk Bibi Karina. Jadi kalian bisa ke sana. Selfie sebanyak yang kalian mau. Tapi sebelum itu lihat kejutannya. Kita akan segera mulai pesta sebenarnya. Ayo bersenang-senang. Selamat ulang tahun, Bibi Karina. Terima kasih banyak. Selamat ulang tahun, Bibi. Terima kasih banyak, Nak. Selamat ulang tahun, Bibi. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih. Aku tidak percaya ini. Terima kasih banyak, anak-anakku sayang. Cara yang sungguh unik untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih. Wah, manis sekali. Sejak kapan kalian belajar main musik? Ibu kira kami kalah dengan aktor terkenal. Kami belajar sari saja. Aku yang mengajari mereka. Jadi, Benarkah? kalian berdua hentikan. Ibu, kami dapat kursus singkat dari teman kami. Berilah pujian ke orang yang layak. Itu karena bakat kami, iya, bukan kau karena itu. Tidak kursus. masalah. Ini bagus sekali. Ini untukmu, Bibi. Jadi semuanya kalian nikmati pesta ini. Silakan bersenang-senang. Jadi, mainkan lagu yang bagus. Tentu karena mungkin lebih bagus dari lagu kami. Bagaimana kalian bisa melakukan? Ayah, Ini luar biasa sekali. Sammy, kenapa mainkan lagu itu? Oh, maaf. Akan segera aku ganti. Maaf ya. Samir, tidak apa-apa. Itu tidak masalah. Karena kalian berdua sedang mencari cinta dalam hidup. Sudah pasti kalian mainkan lagu romantis. Sekarang, katakan satu hal. Bukankah kau mencari maksudku bukan kau mencari Sristi? Benar kan, Samir? Aku sedang bertugas. Dasar perempuan. Oh, coba kulihat wajahmu. Astaga, apa yang kau lakukan? Mukamu merah seperti kacang merah. Luar biasa, Samir hanya memainkan lagu romantis, tapi berpengaruh padamu. Coba ketebak, aku tahu itu hanya lagu pengiring kan? Tapi kau pasti membayangkan Samir menyanyikan lagu untukmu. Kau begitu mabuk cinta. Diam, Kritika. Kalau kau bicara terus, aku akan memberimu pelajaran. Wah, kau ada-ada saja ya. Kau menyuruhku diam hanya karena aku tahu faktanya. Hah? Aku tidak akan diam. Aku akan terus bicara. Sebaiknya aku pergi saja dari sini. Hei, aku ikut denganmu. Hei, tunggu. Hei, tunggu aku. Sanjana, Sherlyn. Karina, selamat ulang tahun ya. Terima kasih banyak. Selamat ulang tahun, Bibi. Terima kasih, Sherlyn. Kenapa kalian lama sekali? Ada hal yang harus kami kerjakan dulu. Ini untukmu. Terima kasih. Maaf ya. Kami membawakan bunga ini untuk Karina. Karina, ini untukmu. Terima kasih banyak.
Bibi, ini untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Terima kasih. Aku permisi. Apa dia mencari Prithvi? Mungkin saja dia sudah mengundang Prithvi ke sini. Dia bilang padaku, Bibi Raki ingin dia berteman dengan Prithvi. Apa itu benar? Atau dia ingin merencanakan sesuatu yang buruk lagi kepada Prithvi? Kenapa dia ingin sekali Prithvi datang ke sini? Aku harus cari tahu apa maunya. Sebentar ya. Oke. Apa kau cari seseorang? Ya. Kira-kira menurutmu siapa yang aku cari? Sebaiknya kau berhenti dan jadi mata-mata saja. Kau mengikutiku untuk tahu siapa yang kucari. Itu luar biasa. Sudahlah, karena aku tahu siapa yang kau cari. Wah, Prita Aurora. Maksudku, aku tahu kau mengidolakanku dan kau takut mengungkapkan cintamu padaku. Kau tergila-gila padaku, karena itulah kau mau tahu semua tentangku, kan? Wow, kau tahu semuanya. Kau tahu yang kupikirkan, Prita. Itu tidak sulit untuk mengertimu. Kau itu sederhana sekali. Ini pesta. Bukannya membaur dengan tamu yang lain, kau malah mencari seseorang ke sana dan kemari. Sudah jelas, kau tidak bisa menemukan orang yang kau cari. Dan itu membuatmu gelisah, kan? Artinya, pikiran jahatmu pasti punya rencana jahat lagi. Dan itu terus-menerus sederhana. Baiklah, ini yang akan kulakukan. Kau tahu, aku akan berhenti bermain kriket dan mengobrol denganmu berjam-jam. Bahkan, aku akan jadi pendengarmu. Kenapa? Agar aku bisa tahu pikiran konyol apa yang ada di kepalamu itu. Benar begitu, kan? Maksudku, saat kau bicara tadi, aku bisa lihat kalau kau mengira aku mencari Prithvi. Benar kan? Jawab aku, katakan. Hah? Tidak. Bohong, kau ada-ada saja. Jadi sekarang katakan saja, siapa yang kau Ya cari? baik. Sepertinya kau ingin tahu sekali. Aku sama sekali tidak penasaran. Baik. Aku mungkin salah, tapi itu juga karenamu. Karena kemarin kau memaksa untuk mengundang Prithvi. Itu jelas sekali terlihat. Artinya ada sesuatu yang tidak beres. Tapi entah kenapa, aku percaya kau masih punya sikap yang baik. Meskipun tidak ada, kau ini kan perayu, kau banyak mengundang para gadis. Lalu mereka jatuh hati kepadamu. Dan kemudian kau bisa mempermainkan dia dengan sesuka hatimu. Ya mungkin semua gadis sangat mendambakan dan memuja-mujamu begitu. Ya kan? Hanya satu gadis. Dan itu kau, Prita. Benar? Kau benar sekali. Musuhku yang tersayang. Lalu tunggu apa lagi? Cepat datangi kekasihmu itu. Dari tadi kau yang menahanku. Aku tidak menahanmu. Ya, kau terus bicara padaku dan menahanku. Aku tidak ada kesempatan mencari orang yang kutunggu. Siapa yang kau cari? Aku tidak peduli. Aku hanya asal bicara saja. Siapa lagi yang kau cari? Mungkin gadis yang menarik seperti Maliska, Sofia, Susana, Rihanna. Entah siapa lagi. Ayo, pergi saja. Ya, aku memang mencari seorang gadis. Tapi dia bukan kekasihku. Dia kekasih Prithvi. Bicara apa kau ini? Apa kau tidak waras? Kau yang sudah tidak waras. Jernihkan pikiranmu. Kau tidak bisa berpikir normal. Kalau kau berpikir normal, kau pasti sudah tahu yang sebenarnya. Prithvi bukan seorang penggoda sepertimu. Tidak masalah. Tunanganmu tidak akan bisa menandingiku, Prita. Ingat itu. Sudah. Dasar gadis payah. Dia satu-satunya gadis di dunia yang tidak mungkin aku sukai. Dia sama sekali tidak berpikir. Dia memuji si pecundang itu. Aku membencinya. Sayang, kenapa kau memberiku isyarat untuk kemari? Aku senang sekali. Maksudku, kau akan bertunangan malam ini. Bagian terpenting rencana kita akan terwujud. Semoga semuanya berjalan lancar.
Jadi ibu mengajakku ke rumah Karan Lutra. Jadi kau kenal dengan Karan? Iya, aku kenal. Kami ini? Selamat Kami ulang ini. tahun, Karina. Terima kasih banyak. Apa kabarmu? Baik, bagaimana denganmu? Ini untukmu. Terima kasih banyak. Apa ini putrimu? Iya, namanya Tapsi. Selamat ulang tahun. Semoga sehat terima selalu. kasih banyak. Terima kasih banyak, Nak. Karina, kita bertemu lagi setelah sekian lama. Undangan pesta ini datang begitu mendadak dan aku sangat terkejut. Oh iya, selain itu keponakanmu Karan memaksaku mengajak Tapsi. Dia bilang ini adalah pesta untuk merayakan masa muda. Aku tahu. Ibu, kapan ibu memberitahuku semua ini? Katakan. Karan, kemarilah, Nak. Lihat cara Karan memandang Tapsi. Karan mungkin mengundangmu ke pesta, tapi dia sebenarnya ingin mengundang Tapsi. Aku sangat mengenalnya. Itu yang dilakukannya kalau dia mau bertemu Putri, salah satu temanku. Itu trik lamanya. Karan, perkenalkan. Halo. Kami. Hai. Hai, Halo Karan. bagaimana kabarmu? Baik. Karan, kurasa aku tidak perlu memperkenalkan dia padamu lagi. Jelas tidak, Bibi Karina. Ini Tapsi. Katakan sesuatu, Karan. Kenapa kau mengundang Tapsi ke sini? Apa karena ulang tahunku atau karena kau mau bertemu dengannya? Tentu saja aku mau bertemu dengannya. Kedatangannya sangat penting untukku. Silakan. Kalian nikmati pestanya. Baiklah. Ayo Tapsi. Aku tidak akan bilang apapun di sini. Atau dia akan menyebut nama Prithvi dan ibuku tidak suka Prithvi. Kalau ibuku tahu aku bertemu Prithvi lagi, dia bisa mendadak meledak. Tapsi, tunggu sebentar. Kumohon, tidaknya dengarkan aku dulu. Aku kesal padamu, jangan Tapsi, sampai awas. aku teriak. Ternyata tebakanku benar. Dia sedang berusaha menggoda gadis itu. Astaga, entah apa yang istimewa dengan gadis ini sampai Prithvi mau menikahinya. Kenapa dia berusaha menggoda gadis itu? Apa yang spesial tentang dia? Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Kau tahu, aku benci padamu, Prita. Apa? Aku juga tidak lihat hal yang kusuka tentangmu. Sudahlah, pergi dari sini. Kenapa kau bicara dengannya? Bicara denganku. Prithvi? Ada apa, Prita? Kenapa kau terkejut? Ini aku, Prithvi. Aku tahu. Lalu, apa ada yang mengganggumu? Ada orang yang mengganggumu? Tidak. Tidak ada yang mengganggu. Aku hanya... Sristi mencariku. Aku mau ke tempat Sristi dulu ya. Sampai nanti. Silakan. Kau tidak mau menyerah dengan rencanamu ya, Karan? Aku. Pertama kau mencuri tasku. Tapi ternyata gagal, itu payah. Kali ini kau memakai salah satu trikmu lagi. Kau gunakan party ini supaya aku datang ke sini. Tapi Tapsi, Kalau aku tahu karena Lutra adalah bibimu, aku bersumpah demi apapun. Aku tidak akan kesini dengan ibuku. kau sadar betapa beruntungnya dirimu? Aku Karan Lutra yang mau supaya kau kembali bersama dengan orang yang kau cintai. Aku bahkan tidak pernah memberi semangat para penggemarku yang lain. Ya, itu yang ingin ku bilang. Kau beruntung. Salah. Aku tidak beruntung sama sekali. Aku tidak mau mencoba takdirku lagi. Sudah aku bilang padamu kemarin. Kalau aku tidak mau Prithvi kembali di dalam hidupku. Aku tidak mau menginginkan Prithvi lagi. Kau tidak bisa mengerti? Dan itu adalah keputusan terakhirku. Tapsi. Dia kira dirinya siapa? Dia berani menolak Karan Lutra. Dasar. Tidak, aku harus lebih tenang. Masa depan Prita lebih penting. Aku harus bersabar dengannya. Akan kulakukan semua ini. Aku harus sabar. Tapsi. Tapsi. Dengar.
Tunggu dulu. Tunggu. Dengar. Kalau kau tidak memberinya kesempatan, dari mana kau bisa tahu? Kau harus mencobanya, kan? Apa maksudmu? Kau beritahu sesuatu. Kau harus mencobanya. Kalau kau tidak mencoba, bagaimana kau bisa menang? Bagaimana kau buktikan kalau kau pemain yang kuat? Berjuanglah. Ini permainan cinta. Semua orang berjuang demi mendapatkan cintanya. Begini. Aku bisa pastikan kalau Prithvi masih menyukaimu. Itu bohong. Kau bohong. Kau hanya memanfaatkanku demi tujuanmu saja, Karan. Hanya itu yang kau pedulikan. Iya. Aku memang memanfaatkan. Tapi semua ini bukan demi kepentinganku. Aku melakukannya karena ada tujuan. Tujuannya kau. Aku ingin perbaiki. Hanya kau yang bisa membantuku. Kalau Prithvi menikahi Prita, itu kesalahan besar. Dia masih menyukaimu. Dan dia masih mencintaimu. Maksudku, kau sendiri yang mengatakannya. Dia merawatmu dengan lembut. Dan kalian berdua hampir saja bermesraan. Lalu dia melihat kekasihnya yang sekarang. Itu membuatnya bingung. Hanya itu. Dengar, Tapsi. Cinta sejati hanya terjadi sekali seumur hidup. Itu tidak terjadi setiap hari. Kau harus berjuang semampumu. Prithvi belum terikat dalam hubungan sekarang. Begitu dia bertunangan dengan Prita, kau akan kehilangan segalanya. Pikirkan baik-baik. Iya atau tidak? Kau harus berusaha. Aku sudah putuskan. Aku akan melakukan segalanya demi Prithvi. Iya. Bagus sekali. Katakan, apa yang harus aku lakukan? Akan kuberitahu. Prita akan membatalkan pertunangannya. Kalau dia melihat semua itu, rencana kita sudah matang. Kita akan lihat reaksi orang-orang setelah dansa. Kalau begitu baiklah. Aku percaya padamu. Sampai nanti. Percaya pada aku? Bagaimana mungkin tidak? Aku terdengar meyakinkan. Aku memang yang terbaik. Wow, terima kasih. Kursus singkat 4 jam itu sungguh berhasil ya. Terima kasih banyak. Kami sangat bersyukur kalian baik sekali mau menghargai musik amatir yang kami mainkan itu. Jadi terima kasih. Terima kasih banyak. Aku rasa semuanya di sini pasti sudah saling mengenal satu sama lain dengan akrab sekarang. Kalian juga pasti sudah menikmati minumannya seperti orang Punjabi, iya kan? Bagus, bagus sekali. Nah, selanjutnya aku punya ide. Bagaimana kalau sekarang kita langsung bersenang-senang lagi? Katakan, bagaimana kalau kita berdansa? Oh ya, Ayo, kenapa ayo tidak? kita berdansa. Ayo. Nah, inilah contoh orang Punjabi yang sudah habiskan beberapa minum. Tapi aku tidak minum. Sudah, minum lagi sana, Aku yang ayo. minum. Anak macam apa dia ini? Memaksa ayahnya minum. Kalian salah menebaknya. Tidak ada bangra di agenda acara. Orang Punjabi bukan berarti hanya tahu cara melakukan bangra saja. Akan kuberitahu sesuatu. Orang-orang Punjabi itu, mereka itu sangat berbakat. Hah? Ayo, saatnya kami menunjukkan bakat kami. Kalian tahu apa? Kami sudah siapkan agar semua orang berdansa salsa malam ini. Aku minta semuanya untuk memberikan tepuk tangan meriah pada dia adalah penari salsa profesional. Dia akan membantu semua orang berdansa. Ayo, kita berikan tepuk tangan. Baiklah, cukup semuanya. Dialah yang berhak mendapatkan tepuk tangan, bukan aku. Aku bukan politisi yang ingin dapat tepuk tangan setiap selesai pidato. Aku hanya ingin melihat kalian senang dengan senyum lebar di wajah kalian. Ayo, keluarkanlah semua hasrat terpendammu sekarang. Ayo semuanya ke lantai dansa. Ayo kita lakukan. Siapa tahu bakat terpendammu bisa keluar kali ini saat berdansa. Kenapa? Kenapa kalian diam saja? Siapa di antara tamu yang tahu cara berdansa salsa? Siapa di antara kalian yang ingin membuktikan diri di lantai dansa? Ayo. Bukan aku, bukan. Prithvi! Dia penari salsa yang bagus sekali. Dia berbakat. Sherlyn, apa-apaan kau ini? Maksudku, saat Risab menyebut soal salsa, Prithvi kelihatan semangat sekali.
Karena itu, kurasa dia penari salsa yang hebat. Begitu. Ada apa dengan Sherlyn? Apa dia sudah tidak waras? Dia bisa kena masalah. Kenapa dia menyebut namaku? Apa anggapan orang nanti? Jadi ayolah, Prithvi akan jadi orang pertama yang berdansa. Ayo, berikan Prithvi tepuk tangan. Kita berdansa? Maaf, sekarang kakiku sedang terkilir. Kau berdansa saja dengan yang lain. Hei, kau kenapa? Bagaimana bisa kau bercanda seperti itu, Risa? Aku, Prithvi. Dia tidak mau berdansa denganmu. Kenapa kau tidak berdansa sendiri? Maksudku, siapa yang mau dansa denganmu? Aku akan dansa dengan Prithvi. Aku akan merasa senang. Aku tidak keberatan. Benarkan, Prithvi? Kenapa gadis itu ingin berdansa dengan Prithvi? Bukankah dia kekasih Karan? Ada apa, Prithvi? Berdansalah dengannya. Dia memintamu berdansa. Ada apa? Apa Sherlyn berbohong? Ayo, buktikan. Kau bisa berdansa salsa, kan? Ayolah. Ayo bangun-bangun. Kau bagus sekali. Semua orang memuji gerakanmu. Bahkan Prita juga bilang begitu. Kau luar biasa. Gerakan apa itu? Kelihatan seperti monyet sedang menari dan jatuhmu juga bagus. Anggun sekali. Aku belum pernah melihat. Oh, gerakan seperti itu. Kau hebat. Kau belajar di mana? Ini bukan kriket. Ini adalah tarian yang dinamakan salsa. Melakukan salsa perlu keahlian khusus. Mencari kesalahan orang memang mudah. Kau bicara seolah kau itu penari hebat. Kalau kau pikir kau lebih bagus, buktikan dirimu di lantai dansa. Dan kau pasti akan tahu bagaimana orang bisa salah langkah dalam melakukan tarian salsa itu. Aku mau menari salsa. Tapi ada satu syarat. Katakan. Aku akan berdansa dengan pasanganmu. Silakan saja. Aku tidak keberatan. Aku sudah minta izin. Ayo. Iya, Prita. Silakan saja. Berdansalah dengannya. Buktikan ke semuanya. Dia salah. Dan aku benar. Silakan. Aku tidak tahu cara menari salsa. Tenang saja. Ikuti saja gerakanku. Aku menuntunmu. Kita akan buktikan kepada semuanya. Ayo. Kita berdansa.
Sekarang menjauhlah. Lepaskan aku. Semuanya memandangi kita. Lalu, biarkan saja. Apa ada masalah? Iya, aku yang ada masalah. Coba pikirkan lagi. Sudah, lepaskan aku. Ayo cepat. Itu yang kau mau. Berapa kali kau harus tanyakan itu padaku? Ayo. Baiklah. Baiklah. Au! Karan, apa yang kau lakukan? Dia memintaku melepaskannya, jadi ku lepas, Bu. Prita, kau terluka? Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Bagaimana dengan tarianku? Kau penari yang hebat sekali. Kau luar biasa. Terima kasih. Bagus. Terima kasih. Omong-omong, aku menangkan setiap tantangan. Sampai jumpa. Sherlyn sayang. Kemana Sherlyn? Oh tidak. Kuharap dia tidak marah padaku. Kita perlu privasi untuk urusan ini. Maksudku, tidak perlu rekaman apa yang terjadi. Tapi kalau Prita tidak masuk ke kamar, maka aku masih punya rekaman ini. Sebagai buktinya. Ya. Aku harap Prithvi dan Tapsi masuk ke ruangan dan percakapan mereka terekam. Meskipun aku tidak tertarik isi percakapannya, tapi aku ingin menyelamatkan hidup Prita. Karena itulah, aku harus melakukan semua ini. Kalau aku harus membuat masalah untuk Prithvi. Demi menyelamatkan hidup Prita, aku tidak akan pernah keberatan. Habislah kau, Prithvi. Kau akan tersingkir. Lihat saja. Maaf Tuan, maaf. Apa-apaan ini? Apa Maaf. kau lakukan? Apa kau buta? Kau tidak lihat? Akan kuhajar kau. Prithvi, itu bukan salahnya. Kau boleh pergi. Apa yang kau lakukan? Itu bukan salahnya. Kenapa kau membentaknya? Biarkan saja. Kurasa inilah sifatmu. Kau memancing masalah. Kau selalu seperti ini kalau kau marah, kan? Aku punya perasaan. Kau yang telah meminta pelayan itu menumpahkan saus padaku. Iya. Karan, Aku hanya bercanda, Bibi. seharusnya kau tidak begitu, nak. Dia itu tamu kita. Prithvi, kalau kau perlu kamar mandi, kau bisa pakai kamar mandiku. Aku tidak keberatan. Baik, terima kasih. Tunggu. Bibi, kenapa dia harus pakai kamar mandimu? Karena ada banyak perhiasan dan hadiah mahal di kamarmu. Bagaimana kalau dia mengambil dan mencurinya? Ku maafkan kau kali ini. Tapi jangan berani. Kau mengatakan hal serendah itu lagi kepadaku. Atau Apa? Kamu lakukan apa? Aku akan... Katakan. Katakan saja. Apa yang mau kau lakukan? Aku mengerti. Pemain kriket murahan ini
sedang berusaha untuk memancing amarahku agar aku bereaksi dan berkelahi dengannya. Dia berusaha untuk merusak acaraku malam ini. Dia tidak bisa ditebak. Dia mungkin melakukan sesuatu yang membuatku harus menunda pertunangan ini. Tidak bisa. Aku tidak mungkin menunda pertunanganku. Tidak ada. Aku hanya bercanda, Karan. Sama seperti kau bercanda denganku. Bukankah kau pernah bilang kalau teman itu bisa saling meledek? Itu yang kulakukan. Sudahlah, Bibi. Kau tenang saja. Akan kupakai kamar mandi di kamar tamu. Kuharap kau tidak menyimpan hadiah mahal di situ. Permisi. Karan, ada apa ini? Bibi, aku hanya bercanda. Apa maksudmu? Bibi, masalahnya Prita. Dia ingin menemui Prithvi secara pribadi. Jadi ku atur dia ke kamar tamu. Apa? Kurang ajar sekali dia. Dia mau bermesraan dengan tunangannya di rumah keluarga Lutra. Dan kau membantunya. Tidak apa-apa, Bibi. Tenanglah. Bibi tahu kan bagaimana cinta itu? Bibi pasti pernah bermesraan kan pada saat Bibi masih muda? Tenanglah. Sampai nanti ya. Kenapa Prita mau menemui Punu berduaan saja? Apa dia benar ingin... Tidak akan kubiarkan. Aku harus ke kamar tamu dan mengawasi mereka. Setelah Tapsi, sekarang Prita mau mempersulit hidupku. Astaga, mereka saling menggoda di depan semua orang. Sristi, aku permisi dulu ya. Oh ya, baiklah. Ayo ke sana saja. Sristi, aku ingin berterima kasih padamu. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Kau telah merawatku dengan sangat baik. Aku terbaring kesakitan di jalan. Kau datang menolongku, dan kau juga membawaku ke rumahmu. Itu membuatku tenang. Dan maaf ya, aku sudah bersikap seperti anak kecil. Dan aku hampir saja menangis. Tidak. Jangan bohong hanya supaya aku tidak malu. Aku tahu hampir menangis. Aku teriak kesakitan. Tidak usah malu hanya karena kau menangis. Dan ngomong-ngomong, kau belum terima kasih padaku. Terima kasih. Terima kasih sudah menolongku hari itu. Itu sangat berarti bagiku. Sama-sama. Sristi, aku ingin tanya satu hal lagi. Apa boleh? Iya, apa itu? Saat itu, waktu aku di rumahmu, apa itu membuat ibumu marah? Maksudku, dia melihat kita. Maksudku, dia melihat kita. Maksudku... Kau tenang saja, Samir. मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए Maaf, aku tidak sengaja karena aku tegang. और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए. Tidak apa-apa, Sristi. Dan kali ini aku bukan mendekatimu karena ada yang memukuliku. Kadang-kadang kau konyol juga. Bukankah itu prestasi juga? Oh iya, apa ibumu memarahimu setelah aku pergi dari rumahmu hari itu? Apa semuanya baik-baik saja? Baik-baik saja, iya kan? Iya, semua baik-baik saja.
Saat kau tidak melihat Samir, kau merasa gelisah. Dan pada saat kau melihatnya, ada perasaan aneh dalam dirimu. Tunggu dulu, apa ada perasaan aneh dalam dirimu? Maksudku, apa yang terjadi? Katakan bagaimana perasaanmu. Rasanya sakit. Rasanya sakit? Apalagi? Dan aku juga terluka di sini. Bekas lukanya sudah hilang. Tapi rasanya masih sakit. Maksudku bukan rasa sakit itu. Maksudku perasaan aneh yang semacam... Perasaan aneh? Sudah, lupakan saja. Aku juga tidak mengerti bagaimana kau juga bisa mengerti. Nanti kau sisir rambutmu ya, dasar pendek. Hei Sristi, apa yang kau lakukan? Kau ini telah merusak rambutku. Kenapa sih kamu seperti anak kecil? Kau mau aku menjawab semua pertanyaanmu? Kau tidak bisa berusaha menjawab pertanyaan itu sendiri. Lalu untuk apa aku menjawabnya? Untuk apa menjawabnya? Dasar wanita tidak waras. Dia juga telah merusak gaya rambutku. Sekarang aku harus cari Karan dan meminjam gel rambutnya untuk merapikan rambutku. Dia benar-benar tidak waras, tapi juga menggemaskan.